Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 2657 sampai bab 2660. Ketika Hong Changqing mendengar ini, dia sedikit terkejut, dan kemudian berkata sambil mencibir, "Tuan Ye, Anda sangat pandai bercanda. Meskipun kekuatan bawahan Anda jauh lebih rendah dari Anda, bagaimanapun juga berkat berkah Anda, mereka telah menerobos kesempurnaan agung alam Ming." Ye Chen berpura-pura terkejut dan bertanya, "Oh, benarkah, mengapa saya tidak melihat bahwa Anda adalah kesempurnaan agung alam Ming?" Hong Changqing tersenyum meminta maaf dan berkata, "Kamu benar-benar orang mulia yang melupakan banyak hal. Kamu secara pribadi memberikannya kepada bawahanmu. Pil, kamu tidak akan melupakannya, kan?" Ye Chen mengangguk, "Saya ingat memberi Anda pil. Tetapi kapan kamu menjadi kesempurnaan agung alam Ming?" Hong Changqing tidak tahu apa yang dimaksud Ye Chen, dan merasa sedikit takut. Yang bisa dia katakan hanyalah, "Tuan Ye, apakah kamu marah padaku? Sebenarnya, jika kamu tidak ingin aku kembali ke Amerika, aku bersedia bekerja di sisimu." Ye Chen berkata dengan serius, tidak, Tuan Hong Tian punya salah paham. Saya tidak marah kepada Anda, dan saya tidak membutuhkan Anda untuk tetap di sisi saya. Yang saya maksud adalah Anda benar-benar hanya memiliki tingkat kultivasi prajurit bintang 5, dan 3 dari 8 meridian Anda belum telah dibuka. Apakah kamu tidak mengetahuinya dalam pikiranmu sendiri? "Ah, bagaimana mungkin?" Hong Changqing berkata tanpa sadar. Lalu tanpa sadar menutup matanya sedikit dan mengerahkan energi sebenarnya di tubuhnya. Namun, dia ngeri saat mengetahui bahwa 8 benda yang telah dia buka, 3 meridian disegel tanpa alasan. Jika meridian disegel, kekuatannya pasti akan menurun secara signifikan. Jika 3 dari 8 meridian diblokir, kekuatannya akan hilang hampir setengahnya. Hong Changqing tiba-tiba panik dan berkeringat dingin di wajahnya. Reaksi pertamanya, selain panik, adalah dia mengira ini tidak mungkin. 8 meridian saya ini telah dibuka satu persatu dalam beberapa dekade terakhir. Sejak zaman dahulu kala, saat berlatih bela diri, saya hanya mendengar bahwa meridian akan menjadi lebih terbuka dan halus. Namun saya belum pernah mendengar bahwa meridian yang telah terbuka akan disegel kembali. Tiba-tiba, dia membidik, dia menoleh ke Ye Chen yang tersenyum dan bergumam dengan panik, "Kamu, Tuan Ye, adalah 3 meridian bawahanmu yang disegel olehmu. Kamu baru saja menepuk bahu bawahanmu. Dia mungkin mengambil tindakan pada saat itu." Ye Chen tersenyum, lalu berkata dengan wajah serius, "Saya tidak punya. Anda harus menunjukkan bukti sebelum berbicara omong kosong, jangan meludahi orang lain." Hong Changqing melihat Ye Chen yang berpikiran sempit dan tidak tahu malu ekspresi. Orang tahu bahwa dia pasti melakukan ini. Tapi saat ini, dia tidak peduli dengan amarah dan amarahnya, dia hanya berpikir dalam hatinya dengan ketakutan yang besar. Ini, master level berapa Tuan Ye ini? Kenapa dia bisa menyegel ketigaku? Meridian dalam sekejap. Langsung, Anda harus tahu bahwa saya membutuhkan setidaknya 10 atau 20 tahun untuk membuka ketiga meridian, tetapi hanya butuh kurang dari 1 detik bagi Ye Chen untuk menyegel semuanya. Ini terlalu menakutkan, kan? Memikirkan hal ini, dia memohon dengan wajah sedih, "Tuan Ye, tidak mudah bagi saya untuk berlatih langkah demi langkah hingga hari ini. Mohon bersikap mulia dan jangan menggodaku. Ini adalah kerja kerasku selama hampir 20 tahun. Ye Chen berkata dengan wajah serius, "Tuan Hong Tian, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Aku sudah memberitahumu, aku tidak melakukannya. Kamu tidak percaya padaku, kan?" Hong Changqing tersedak dengan mata merah, "Tuan Ye, jika bukan Anda, siapa lagi yang bisa melakukannya? Bawahan saya telah berlatih seni bela diri selama beberapa dekade, dan saya tidak pernah mendengar bahwa tingkat kultivasi yang ada dapat dibalik, atau meridian yang terbuka dapat ditutup. Anda pasti mengeluh bahwa bawahan Anda tidak melakukannya sekarang.
Saya bersedia menyerahkan keterampilan batin tuan saya, jadi saya menggoda bawahanku seperti ini. Ye. Chen berkata dengan sangat serius, Tuan Hong Tian, Anda mungkin benar-benar salah paham, saya tidak membiarkan tingkat kultivasi Anda menurun. Hong Changqing benar-benar hendak menangis, ekspresinya lebih buruk daripada menangis 10.000 kali lebih buruk, dan dia memohon, Tuan Ye, tolong berhenti mengolok-olok bawahan ini. Saya bukan anak berusia 3 tahun, bagaimana saya bisa mempercayai omong kosong seperti itu? Petik 2. Ye Chen tersenyum dan berkata, kamu benar-benar tidak percaya. Hong Changqing mengangguk putus asa, saya benar-benar tidak percaya. Ye Chen tersenyum sedikit, dan beberapa bagian energi aslinya melintasi tubuh Hong Changqing melalui udara, dan menyegel potongan energi aslinya yang lain. Setelah itu, Ye Chen berkata dengan sangat serius, lihat, kamu tidak percaya padaku ketika aku memberitahumu, sekarang menjadi bintang 4 kan? Setelah mendengar ini, Hong Changqing mengaktifkan qi-nya lagi, dan kali ini wajahnya berubah. Pucat karena ketakutan. Dia tidak menyangka bahwa dalam beberapa kata, meridiannya yang lain akan tersegel. Dia sangat ketakutan sehingga dia segera membuka pintu dan lari keluar mobil. Hong Changqing jatuh ke tanah beton di pinggir jalan, berbalik dan melihat BMW 530 milik Ye Chen, dan kemudian berpikir tentang bagaimana dia secara misterius jatuh dari kesempurnaan agung alam Ming menjadi prajurit bintang 4 dalam satu waktu. Pergi. Seluruh tubuhnya ambruk total, dan dia akhirnya tidak bisa menahan air matanya. Aku menyeka air mataku dengan lengan jubahku dan berkata sambil menangis, mobil macam apa ini? Kenapa kamu masih mencuri milik orang budidaya? Malam ini saya kembali ke 30 tahun yang lalu, dan budidaya saya tidak setinggi murid-murid dekat saya. Saya wajah seperti apa yang harus Anda hadapi terhadap leluhur Taizen Tao? Ye Chen mencondongkan tubuh ke depan dan berkata sambil tersenyum, maaf Hong Tianxi, mobil saya benar-benar tidak jujur, nanti saya beri pelajaran, jika tidak berfungsi, kirimkan saja. Terpaksa dibongkar. Silakan periksa di sini dan lihat kapan kamu bisa kembali ke Amerika Serikat. Aku akan mengatur penerbangan untukmu. Hong Changqing menatap Ye Chen dan melihat senyuman di wajahnya. Dia tiba-tiba sadar kembali dan buru-buru bergegas kembali ke mobil, menangis. Tuan Ye, saya tahu ini pasti dilakukan oleh Anda. Ini adalah dekade kultivasi saya dan kerja keras saya selama puluhan tahun. Anda tidak bisa menyegel saya begitu saja. Saya mohon Anda mempertimbangkan hal ini. Untuk demi latihan keras selama bertahun-tahun, tolong ampuni saya kali ini. Jika Anda ingin bawahan Anda menunjukkan metode seni bela diri Taizen Dao, saya akan memberikannya kepada Anda kata demi kata. Ye Chen membuang leluconnya sambil tersenyum. Dia berkata dengan ekspresi serius, Hong Changqing, kamu adalah orang yang sangat menarik. Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu berjanji kepada leluhurmu untuk tidak pernah menyebarkan berita, jika tidak maka akan disambar petir. Mengapa kamu bersedia menyebarkan berita sekarang? Hong Changqing berkata dengan ekspresi menyakitkan di wajahnya. Tuan Ye, ini semua karena bawahan saya tidak menyadarinya dengan jelas saat ini. Anda adalah orang dengan kekuatan magis yang besar. Anda dapat menyegel 4 meridian bawahan Anda dengan menjentikkan jari Anda. Kekuatan Anda jauh di atas bawahan Anda, bahkan jauh lebih unggul dari leluhur Taizen Dao. Bagaimana mungkin Anda, di atas semua sekte lainnya, mengingini Taizen saya mentalitas Dao yang buruk? Petik 2. Setelah mengatakan itu, Hong Changqing menambahkan, dan, seperti yang Anda katakan, pasti ada kekurangan besar dalam mentalitas Taizen Dao saya, jika tidak maka akan ada kekurangan besar. Tidak perlu waktu bertahun-tahun untuk melatihnya bahkan seorang penguasa alam gelap. Jika saya memberi Anda metode mental Taizen Tao, Anda juga dapat memeriksa kekurangannya dan mengisi kekosongan untuk Taizen Tao.
Maka itu akan menjadi kebaikan sekali seumur hidup sesuatu untuk Taizen Tao kita. Ye Chen mendengarkan dengan sabar, tersenyum sedikit, berdiskusi sebentar, menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Hong Tian, seperti kata pepatah, perintah seorang tuan tidak dapat dilanggar, saya sarankan Anda tidak melakukannya, biarkan pendiri Anda yang terlalu sejati menjadi sedih dan kecewa. Saat dia berkata, dia melihat waktu dan berkata, Tuan Hong Tian, saya ada yang harus dilakukan dan saya ingin pergi ke pemandian air panas Chem Elises. Selain itu, mobilku mungkin tidak nyaman bagimu, jadi jangan naik. Kamu bisa naik taksi kembali ke hotelmu dulu, tempat aku akan mengatur penerbangan dan seseorang akan menghubungimu nanti, aku berangkat dulu, sampai jumpa. Melihat Ye Chen hendak pergi, Hong Changqing tanpa sadar memohon, Tuan Ye, jangan pergi terburu-buru, Tuan Ye. Bawahan ini benar-benar mengetahui kesalahannya, jadi tolong beri dia kesempatan lagi untuk mengubah cara hidupnya. Ye Chen tersenyum dan berkata, lihat apa yang kamu katakan, apa salahnya mengikuti instruksi tuanmu. Jangan menyangkal atau meremehkan dirimu sendiri. Ada yang harus kulakukan, jadi aku pergi dulu. Mari kita bicara nanti. Beraninya, Hong Changqing membiarkan Ye Chen pergi seperti ini. Nah, jika Ye Chen benar-benar berbalik dan menolak untuk mengenali siapapun, bukankah keempat meridiannya akan hancur? Jadi dia hanya bisa membuka pintu mobil dan berkata dengan berlinang air mata, Tuan Ye, kultivasi itu tidak mudah. Mohon pastikan bahwa bawahan saya memiliki sikap yang baik dalam mengakui kesalahannya dan memberinya kesempatan lagi. Ye Chen tersenyum sedikit, maaf, saya benar-benar tidak bisa memberikannya kepada Anda. Ini hanya 4 meridian. Anda kembali dan melakukan retret yang baik, dan Anda akan bergegas lagi setelah 30 atau 50 tahun. Petik 2. Hong Changqing tersedak dan berkata, Tuan Ye, dalam situasi ini, bagaimana saya masih memiliki 30 atau 50? Masih banyak tahun lagi untuk hidup. Petik 2. Ye Chen tidak ingin terus berbicara omong kosong dengannya, dan berkata dengan wajah datar, Tuan Hong Tian, tutup pintu mobil saya harus pergi, terima kasih. Saat dia berbicara, beberapa energi spiritual keluar dari Hong Changqing dalam pikirannya. Hong Changqing tanpa sadar menutup pintu mobil, dan sebelum Ye Chen datang sadar, dia menginjak pedal gas dan pergi. Setelah Ye Chen pergi, Hong Changqing kembali sadar dan berteriak keras dari belakang, Tuan Ye. Tuan Ye, Anda tidak bisa meninggalkan bawahan Anda di sini, Tuan Ye. Petik 2. Ye Chen tidak peduli dengan apa yang dia katakan, sekejap mata, orang dan mobil telah menghilang. Hong Changqing mengejar beberapa ratus meter tetapi gagal mengejarnya. Ketika dia melihat mobil Ye Chen melaju ke jembatan menuju pinggiran kota, dia merosot ke tanah dengan putus asa dan berteriak, Tuan Ye, nenekmu dan aku juga teman baik. Bagaimanapun juga kamu dianggap setengah tua, dan kami tidak akan memimpin pengganggu seperti itu. Tapi Ye Chen tidak peduli apa yang dia tangisi, dia sudah berlari menuju pemandian air panas Chem Elises. Faktanya, menurut rencana Ye Chen, biarkan Hong Changqing menjadi guru di pemandian air panas Chem Elises, dan bantu dia menyempurnakan mentalitas seni bela diri masternya, atau cukup berikan dia yang baru agar dia bisa mengajar keluarga He dengan baik. Sebagai calon pejuang muda di Istana Wanlong, selama dia melakukannya dengan baik, dia pasti tidak akan memperlakukannya dengan buruk, tidak akan butuh waktu lama sebelum dia membantunya menerobos alam gelap dan menjadi penguasa alam gelap. Namun ia tidak menyangka lelaki tua ini akan memiliki begitu banyak perhitungan kecil, belum lagi ia enggan mengungkapkan isi hati sang majikan dan apakah ia benar-benar di luar prinsip. Sikapnya sebagai budak rumah tangga dengan dua nama keluarga membuatnya benar-benar tidak layak untuk digunakan kembali. Oleh karena itu, menurut Ye Chen, untuk menghadapinya, ia harus benar-benar yakin sekaligus, jika tidak, anak-anak kecil di hatinya itu pasti akan selalu ada, dan cepat atau lambat mereka akan menjadi faktor destabilisasi.
Sangat mudah bagi Ye Chen untuk menyegel keempat meridiannya dengan energi spiritual, sungguh merepotkan untuk membersihkan meridian, tetapi sangat mudah untuk memblokirnya. Ini seperti menggali terowongan sepanjang 10 km dan mencoba membukanya untuk lalu lintas. Tidak hanya jumlah pekerjaannya yang besar, tetapi tenaga kerja dan sumber daya material yang diinvestasikan juga sangat besar. Namun, jika ingin membuat terowongan sepanjang 10 km yang sudah terbuka untuk lalu lintas tidak bisa diakses, Anda hanya perlu mendapatkan truk tanah dan menumpuknya di pintu masuk, dan semuanya akan terselesaikan. Selain itu, hal yang paling menarik adalah Ye Chen menggunakan energi spiritual untuk memblokir meridiannya. Meskipun energi spiritualnya hanya dalam jumlah yang sangat kecil, tidak ada yang namanya energi spiritual di tubuh Hong Changqing. Energi spiritual adalah sebuah dimensi mengurangi pukulan padanya, dan tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mengatasinya. Ye Chen baru saja menipunya, mengatakan bahwa dia masih bisa menerobos dalam 30 hingga 50 tahun, tetapi sebenarnya dia hanya mencoba mengolok-oloknya. Jika dia benar-benar memintanya untuk kembali berlatih di pengasingan, dia tidak akan melakukannya, mampu menembus satu meridian pun dalam 100 tahun. Dapat dikatakan bahwa sedikit energi spiritual Ye Chen telah sepenuhnya menyegel masa depan seni bela diri Hong Changqing di masa depan. Ini tidak sesederhana kembali ke 30 tahun lalu dalam semalam, ini langsung menguncinya di 30 tahun lalu. Saat ini, Hong Changqing tidak tahu apa artinya meridiannya disegel oleh Ye Chen, dia hanya tahu bahwa dia tidak bisa pergi begitu saja dengan putus asa. Pada saat tertentu, dia berpikir untuk menelepon nenek Ye Chen dan memintanya membantu evaluasi. Namun seiring berjalannya waktu, dia tiba-tiba merasa bahwa dia tidak akan pernah bisa melakukan tindakan impulsif seperti itu. Karena Ye Chen telah memberitahunya sebelumnya bahwa dia tidak diizinkan untuk mengungkapkan identitasnya kepada neneknya. Jika dia dengan sengaja melakukan kejahatan tersebut, begitu dia benar-benar membuat marah Ye Chen, belum lagi 4 meridian diblokir, dia mungkin akan membunuh semua orang. Hong Changqing yang tertekan, setelah banyak pertimbangan, masih merasa bahwa dia harus menemukan cara untuk mendapatkan pengampunan Ye Chen, dan hanya dengan cara ini dia dapat mendapatkan kembali kultivasi aslinya. Jadi, dia ingat bahwa Ye Chen baru saja mengatakan bahwa dia akan membawanya ke pemandian air panas Chem Elysees, jadi dia segera berdiri dan memanggil taksi di pinggir jalan. Ini adalah pertama kalinya sopir taksi melihat seorang lelaki tua berpakaian seperti pendeta Tao, dan Hong Changqing memang agak abadi. Ketika dia melihatnya masuk ke dalam mobil, dia bertanya dengan sangat hormat, "Pendeta Tao, di mana apakah kamu pergi?" Hah, Hong Changqing berkata, "Saya akan pergi ke pemandian air panas Chem Elysees." Pergi ke sumber air panas. Sopir taksi itu sedikit bingung. Dia tidak tahu mengapa seorang veteran mau pergi. Pergi ke hotel sumber air panas. Sebelum Hong Changqing dapat berbicara, dia teringat sesuatu dan berkata dengan santai, "Ngomong-ngomong, guru, hotel pemandian air panas Chem Elysees telah ditutup. Dikatakan bahwa hotel tersebut akan ditingkatkan dan jam bukanya belum ditentukan. Saya telah menarik beberapa tamu ke sana dalam 2 hari terakhir, semuanya sia-sia. Jika Anda ingin berendam di sumber air panas, izinkan saya memperkenalkan Anda ke beberapa tempat lain." Hong Changqing menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak akan melakukannya. Ambil pemandian air panas, aku ada urusan dengan seseorang." Petik 2. Oh, tidak heran. Sewa sopir itu berkata sambil tersenyum, "Izinkan saya memberitahu Anda bahwa seorang pendeta Tao seperti Anda, pada pandangan pertama, adalah seorang master yang berdedikasi untuk mengajukan pertanyaan. Dia tidak punya waktu untuk berendam di sumber air panas manapun." Setelah itu, dia bertanya lagi, "Pendeta Tao, saya ingin tahu apakah Anda biasanya kuil Tao mana yang harus saya praktikkan? Ibu saya adalah seorang penganut Taoisme yang taat dan biasanya pergi ke kuil Tianhou untuk membakar dupa."
Hong Changqing mengangguk dan berkata, saya bukan dari Jinling, saya datang dari Amerika Serikat, dan kuil Tao saya juga ada di Amerika Serikat. Petik 2. Amerika, kata sopir taksi dengan keterkejutan di wajahnya, Guru Tao, bukankah ini Taoisme dari Tiongkok? Mengapa masih ada kuil Tao di Amerika Serikat? Petik 2. Hong Changqing memutar matanya ke arahnya dan bertanya, tidak ada gereja di Tiongkok. Ya, sopir itu terkekeh dan berkata, saya mengerti ketika Anda mengatakan itu. Maka Anda seharusnya pergi dari Tiongkok ke Amerika Serikat untuk berkhotbah di Amerika Serikat beberapa tahun yang lalu, bukan? Hong Changqing tampak malu dan berkata dengan senyuman, saya telah sibuk berkultivasi sepanjang hidup saya dan tidak pernah berkhotbah atau berkhotbah. Sopir itu mengacungkan jempolnya dan memuji, begitu saya melihat Anda, saya merasa bahwa saya ditakdirkan untuk bersama Anda. Dia adalah pendeta Tao yang serius, bukan pembohong yang menipu orang. Hong Changqing mengabaikannya, tetapi melihat keluar jendela dengan linglung, memikirkan tentang kesulitan dan kesulitan berlatih keras di Amerika Serikat selama bertahun-tahun, dan kemudian memikirkan tentang bagaimana caranya usianya dan berapa mil yang telah dia tempuh. Dia datang ke Tiongkok untuk mencari peluang, tetapi siapa sangka bahwa dalam 2 hari setelah peristiwa bahagia ini, dia akan mengalami kemunduran dan menjadi pejuang bintang 4. Semakin banyak dia memikirkannya, semakin sedih perasaan Hong Changqing, dan air mata mengalir di wajahnya. Ketika pengemudi melihatnya, dia segera bertanya, Pendeta Tao, mengapa kamu masih menangis? Siapa yang mengganggumu? Kekhawatiran dan pertanyaan pengemudi taksi membuat Hong Changqing semakin merasa sedih. Dia benar-benar sosok yang terkenal di komunitas Tionghoa di Amerika Utara, entah berapa banyak orang yang ingin memujanya ketika melihatnya, termasuk para pejabat tinggi dan bangsawan. Namun ia tidak pernah menyangka setelah datang ke Jinling, ia akan dibuli oleh Ye Chen hingga menangis. Kesenjangan ini membuatnya semakin merasa sedih. Yang paling menyakitinya bukanlah keluhan yang dia derita barusan, tetapi bahkan setelah menderita begitu banyak keluhan, dia harus gigit jari dan naik taksi dengan air mata berlinang untuk menemukan Ye Chen untuk menebus dosa-dosanya. Inilah konsekuensi dan nasib yang harus Anda tanggung setelah menyinggung seseorang yang tidak boleh Anda sakiti. Hong Changqing juga memahami di dalam hatinya bahwa alasan mengapa Ye Chen ingin menghukumnya seperti ini terutama karena pikiran kecilnya membuatnya marah. Sekarang pikirkan baik-baik, ramuan yang Ye Chen berikan pada dirinya sendiri sangatlah berharga, bahkan bisa dikatakan sebagai harta yang tak ternilai harganya. Alasan mengapa dia memberikan ramuan ini pada dirinya sendiri juga sangat jelas, yaitu untuk membuatnya melayaninya dengan sepenuh hati. Tapi di permukaan, saya sangat setuju, tetapi saya masih memiliki banyak jiu-jiu kecil di hati saya bahkan bermimpi untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Ye Chen dan kembali ke Amerika Serikat untuk terus menjadi Hong Tianzi saya. Memikirkan hal ini, Hong Changqing tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dirinya sendiri di dalam hatinya. Hong Changqing, kamu sangat tidak berperasaan, jadi bagaimana Ye Chen bisa menderita karena kebisuanmu jika dia begitu kuat? Kamu menyanjungnya secara dangkal, itu aneh dia bisa membiarkanmu kembali ke Amerika Serikat. Bagaimana hal baik seperti itu bisa terjadi di seluruh dunia? Setelah menyadari betapa tidak tahu malu dan bodohnya dia, Hong Changqing sangat menyesalinya. Dia awalnya berpikir bahwa dia sudah meminum pil yang diberikan oleh Ye Chen, dan tidak mungkin untuk meludahkannya dan mengembalikannya kepadanya. Selain itu, dia adalah teman lama neneknya. Dengan hubungan ini, dia tidak dapat menempatkan dirinya di penjara di Jinling, kan? Selain itu, dia juga secara pribadi menyuruhnya untuk melepaskannya, sehingga dia bisa mengikuti arus dan memanfaatkan situasi, terlepas dari apakah dia bersungguh-sungguh atau tidak. Namun siapa sangka ada air terjun di bawah perahu dan tebing di bawah keledai. Jadi, dia diam-diam mengambil keputusan,
ketika dia tiba di hotel pemandian air panas Chem Elysees nanti, tidak peduli bagaimana sikap Ye Chen terhadapnya, dia harus lebih tegas. Mulai sekarang, dia akan setia padanya dan membiarkan dirinya mengerti dirinya sendiri. Jangan pernah pergi ke barat, biarkan dirimu menghadap ke selatan, jangan pernah pergi ke utara. Hanya dengan cara ini Ye Chen bisa terbuka padanya dan memulihkan kultivasinya. Saat ini, Ye Chen, yang berangkat lebih dulu, sudah sampai di pintu masuk pemandian air panas Chem Elysees. Di tengah jalan di pintu masuk gunung, terdapat tanda yang sangat mencolok bertuliskan, hotel ditutup untuk renovasi dan ditutup sementara. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Selain itu, ada 2 mobil yang diparkir di pinggir jalan, dan beberapa petugas keamanan berseragam keamanan duduk di dalam mobil. Melihat mobil Ye Chen berbelok dari jalan utama, seorang satpam segera turun dari mobil dan berhenti di depan mobil. Setelah mobil berhenti, dia keluar dari taksi dan berkata, "Maaf Pak, hotel kami sedang dalam perjalanan, ditingkatkan itu tidak lagi terbuka untuk umum akhir-akhir ini, saya benar-benar minta maaf, silakan berbalik ke sini dan kembali." Petik 2. Ye Chen tersenyum santai, "Wah, hotel Anda ditutup untuk umum, dan Anda bahkan tidak akan izinkan saya pergi." Pria itu segera menjelaskan, "Pak, jalan ini bukan jalan kota. Itu dibangun dengan uang dari hotel kami, dan tanah yang ditempati jalan ini juga dibeli oleh hotel kami, jadi setelah hotel tersebut ditutup operasi, jalan ini kami juga berhak menutup jalan." Saat dia berbicara, dia mengeluarkan dokumen dari balik tanda pemblokiran, menunjukkannya kepada Ye Chen melalui jendela, dan berkata, "Coba lihat dulu. Ini adalah informasi kami tentang hak jalan-jalan ini. Dokumen tersebut telah disetujui dan dicap oleh pemerintah kota. Chem Elysees kini telah berhenti dibuka untuk umum. Selain itu, ini adalah jalan buntu di kaki jalan gunung. Kalau ditutup untuk umum, tidak akan ada lagi orang di sana. Saya bisa datang ke sini. Hotel sumber air panas di kaki gunung semuanya telah ditutup, belum lagi villa sumber air panas di tengah gunung, hotel dengan lebih dari 200 kamar tamu, area yang luas, dan medan yang tertutup alami tentu saja menjadi pilihan Ye Chen. Pilihan terbaik bagi para ahli. Setelah hotel sumber air panas ditutup untuk umum, Chen Zekai mengganti semua orang di sini dengan orang kepercayaannya. Hong Wu juga mengirim banyak orang yang dapat dipercaya dari bawahannya untuk memimpin patroli keamanan di sini untuk memastikan bahwa tempat itu tidak akan ditempati. Orang luar mendekat. Penjaga keamanan yang sedang berbicara dengan Ye Chen saat ini adalah salah satu bawahan Hong Wu. Ye Chen menurunkan jendela dan bertanya sambil tersenyum, "Seluruh hotel ini milikku, bukankah aku punya hak untuk masuk?" Karena Ye Chen hanya membuka jendela sedikit di awal, dia tidak melihat Ye wajah Chen jelas, dan ketika Ye Chen menurunkan jendela, dia langsung tertegun dan berkata dengan ketakutan, "Tuan Ye, kenapa kamu? Saya tidak tahu kamu yang mengemudi. Saya hanya mengambil kebebasan menyinggung perasaanmu. Aku benar-benar minta maaf. Mohon maafkan aku." Petik 2. Ye Chen tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, kamu juga menyelesaikan pekerjaanmu, dan kamu melakukannya dengan sangat baik." Petik 2. Pria itu tiba-tiba menghela nafas lega dan berkata dengan hormat, "Tuan Ye, tuan kelima kita dia sedang sibuk di dalam sekarang. Apakah Anda ingin saya memberitahu dia?" Petik 2. Ye Chen berkata dengan santai, "Tidak, saya akan masuk untuk menemukannya sendiri." Petik 2. Pria itu dengan cepat berkata, "Baik Tuan Ye. Saya akan menghapus tanda itu untuk Anda." Petik 2. Setelah mengatakan itu, dia dengan cepat memindahkan tanda peringatan itu ke samping dan memberi isyarat hormat untuk mengundang Ye Chen. Ye Chen memperingatkannya, "Ngomong-ngomong, jika seorang lelaki tua bernama Hong kemudian memberitahumu bahwa dia mengenalku dan ingin masuk untuk mencariku, kamu tidak boleh membiarkan dia masuk." Pria itu segera berkata, "Tuan Ye. Kamu jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan dia masuk." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Oke,
terima kasih atas kerja kerasmu. Setelah itu, Ye Chen berkendara menuju hotel sumber air panas. Di dalam hotel, Hong Woo sedang mengarahkan sekelompok anak laki-laki untuk membongkar dan memperbaiki beberapa fasilitas umum di hotel sumber air panas tersebut. Dia mungkin tahu bahwa Ye Chen ingin melatih beberapa master seni bela diri di sini, jadi dia berdiskusi dengan Chen Zekai untuk membongkar seluruh ruang kuliah besar di hotel sumber air panas untuk pertemuan pembentukan tim tamu, langsung merenovasinya menjadi tempat pelatihan dalam ruangan yang besar, dan kemudian mengupgrade peralatan fitness, agar sesuai dengan kebutuhan para praktisi pencak silat tersebut. Ada juga proyek yang sangat besar, yaitu mengganti semua pintu dan jendela yang terbuka keluar dengan kaca satu arah yang benar-benar dapat menjamin privasi, selanjutnya memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang mengetahui tujuan sebenarnya dari kaca tersebut. Selain itu, Hong Woo juga membangun area yang penuh dengan bahan bangunan di luar hotel, tidak hanya menyiapkan semen, pasir kuning dan bahan bangunan lainnya dalam jumlah besar, tetapi juga banyak scaffolding dan bahan baku dekoratif, seolah-olah dia punya membuat penampilan nyata ilusi perubahan besar-besaran di sini. Ketika Ye Chen tiba di depan pintu hotel, melihat pemandangan di depannya, dia benar-benar menghela nafas atas niat Hong Woo dan Chen Zekai, meskipun kedua orang ini bukan praktisi seni bela diri dan tidak memiliki kemampuan bertarung yang sebenarnya, mereka adalah sungguh sangat kompeten padahal mereka adalah tangan kanannya. Meskipun adik laki-laki Hong Woo berjanji pada Ye Chen untuk tidak memberitahu Hong Woo, bagaimanapun juga Hong Woo adalah bosnya, jadi begitu Ye Chen tiba di depan pintu, Hong Woo sudah menyambutnya dengan gembira. Melihat Ye Chen, Hong Woo sangat senang dan berkata dengan senyum hormat, "Tuan Ye, mengapa Anda datang ke sini tanpa menyapa hari ini?" Ye Chen tersenyum dan berkata, "Saya telah menemukan seorang guru di sini. Saya berencana untuk membawanya di sini untuk membiasakan diri dengan lingkungan kerja." Oh, Hong Woo mengangguk, dan melihat Ye Chen sendiri, dia bertanya dengan bingung, "Tuan Ye, di mana instruktur yang kamu bicarakan?" Ye Chen mendengus dan berkata dengan santai, "Ada di belakang hari ini. Don, jangan biarkan dia masuk dulu. Jangan biarkan dia masuk." Hong Woo mendengar kata-kata Ye Chen dan bertanya dengan heran, "Tuan Ye, apakah Anda tidak akan membawa instruktur itu untuk membiasakan diri dengan lingkungan?" "Saya benar-benar minta maaf. Saya tidak begitu mengerti." Petik 2. Ye Chen terkekeh dan berkata dengan santai, "Dia agak bodoh. Anda harus menghukum orang-orang bodoh seperti itu, jika tidak Anda tidak tahu bagaimana mereka akan lepas dari rantai di masa depan." Hong Woo He mengerti dalam sekejap dan berkata sambil tersenyum, "Saya mengerti Tuan Ye. Dalam hal ini, mari kita abaikan dia untuk saat ini. Saya akan memberi Anda gambaran kasarnya terlebih dahulu, dan memberitahu Anda beberapa ngomong-ngomong ide penyesuaianku. Jika kamu punya kebutuhan, sebutkan padaku kapan saja dan aku akan mencoba yang terbaik untuk mewujudkannya." Ye Chen mengangguk dan berkata kepada Hong Woo, "Ayo pergi." Pada saat yang sama, taksi yang ditumpangi Hong Changqing sudah sampai di persimpangan tempat Hong Woo bertugas. Sopir taksi memperlambat kecepatannya, menunjuk ke tanda di tengah jalan, dan berkata kepada Hong Changqing, yang duduk di kursi penumpang, "Direktur, tidak ada cara untuk lewat di sini. Jika Anda ingin pergi ke Chem Elises Hot musim semi, kamu hanya bisa turun dan berjalan ke sana." Hong Changqing dia mengangguk dengan marah dan berkata, "Berhenti di sini saja, saya akan turun di sini." Sopir taksi menghentikan mobil, Hong Changqing membayar, membuka pintu dan keluar dari mobil. Pada saat ini, adik laki-laki Hong Woo maju ke depan dan bertanya, "Guru, mau pergi kemana?" Mata Hong Changqing masih merah dan bengkak, dan dia berkata dengan sangat kecewa, Saya di sini untuk menemui guru Ye Chen." Begitu anak laki-laki itu mendengar ini, dia tahu bahwa orang ini pastilah lelaki tua bernama Hong yang disebutkan Ye Chen. Namun, untuk amannya, dia masih bertanya, "Siapa nama keluargamu?" Hong Changqing menangkupkan tangannya dan berkata,
Menurutku nama keluargamu bukan Hong. Anak laki-laki itu tersenyum dan berkata, saya maaf, Tuan Hong, tempat ini sedang direnovasi dan ditingkatkan, dan kami tidak diizinkan masuk saat ini. Petik 2. Tidak diizinkan masuk. Hong Changqing berkata dengan cepat, tolong beritahu Tuan Ye bahwa Hong Changqing ingin sampai jumpa. Adik laki-laki itu menggelengkan kepalanya, jangan katakan bahwa saya tidak memiliki informasi kontak Guru Ye, bahkan jika saya memilikinya, saya tidak akan menghubunginya. Dia mengatakan itu. Hong Changqing bertanya dengan bingung, mengapa? Apakah Tuan Ye mengatakan dia tidak akan mengizinkan saya masuk? Adik laki-laki itu terkekeh, kalau begitu Anda bisa memikirkannya sendiri. Melihat senyum adik laki-laki itu seolah sedang menonton pertunjukan, Hong Changqing segera Anda tahu, ini pasti yang Ye Chen katakan padamu. Pada saat ini, meskipun dia depresi dan ingin mati, dia tahu di dalam hatinya bahwa Ye Chen tidak akan membiarkan dia masuk, jadi dia tidak bisa masuk. Bahkan jika anak di depannya tidak memilikinya, budidaya sama sekali, dia bisa menghadapinya dengan kekuatannya saat ini sebagai prajurit bintang 4. Itu lebih dari cukup, tapi saya masih tidak bisa masuk. Jadi, dia hanya bisa menghela nafas dan berkata dengan sedih, kalau begitu aku akan menunggunya di sini. Adik laki-laki itu mengangkat bahu, terserah kamu. Hong Changqing tidak punya pilihan selain berjalan diam-diam ke pinggir jalan dan mencari anaungan selanjutnya, mulailah bermeditasi dengan menyilangkan kaki. Bukannya dia benar-benar ingin berlatih atau memiliki pikiran yang damai. Sebaliknya, mentalitasnya akan meledak sekarang. Lagi pula, memikirkan kembali apa yang terjadi hari ini, semakin dia memikirkannya, dia menjadi semakin tertekan dan sedih. Dia merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam kolam yang penuh aspal. Tidak ada cara untuk menghilangkannya. Dalam keputusasaan, saya hanya bisa menggunakan metode Tao untuk menarik dan membuang napas untuk memaksa diri saya untuk tenang. Namun, ini tidak berpengaruh, dan hatinya masih sakit seperti pisau. Saat ini, ponselnya tiba-tiba berdering. Meski sedang kesal, ia tetap mengeluarkan ponselnya dan melihat-lihat. Tidak masalah. Keluhan di hatinya yang seperti semburan sungai tersapu dalam sekejap instan, zoom tak terbatas. Karena peneleponnya tak lain adalah Nenek Ye Chen. Hong Changqing melihat nama penelepon dan air mata mengalir tak terkendali. Namun dia masih menahan keinginan untuk menangis, menekan tombol jawab, dan berkata dengan suara serak, Nyonya An. Nyonya An bertanya dengan heran di ujung lain telepon, Tuan Hong Tian, suaramu terdengar sangat lelah. Apakah sesuatu terjadi padanya? Hong Changqing menyeka air matanya dan berkata dengan senyum yang kuat, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Saya sudah tua, daya tahan saya lemah, dan saya terkena angin dan dingin. Mungkin akan baik-baik saja dalam beberapa hari. Nyonya An merasa lega dan berkata, keluarga An sedang bersiap untuk berangkat ke Jinling dalam waktu dekat. Saya ingin tahu berapa lama Hong Tianxi akan tinggal di Jinling. Hong Changqing menjadi bersemangat ketika dia mendengar ini. Dia berpikir dalam hati, saya diintimidasi seperti ini oleh Ye Chen, dan saya khawatir tidak ada yang akan membuat keputusan. Jika Nyonya An datang, dia mungkin bisa membantu saya mendapatkan keadilan. Bahkan tanpa persetujuan Ye Chen, saya tidak berani mengungkapkannya di depannya. Identitas Ye Chen. Tetapi ketika saya datang ke Jinling, tidak apa-apa bagi saya untuk lebih sering berjalan-jalan dengan keluarga An, bukan? Ketika saatnya tiba, Ye Chen tidak akan melihatnya wajah biksu atau wajah Buddha, jadi dia tidak boleh terlalu kasar padaku. Memikirkan hal ini, dia segera bertanya, Nyonya Tua, kapan Anda berencana berangkat? Nyonya An Tua berkata, An keluarga memiliki banyak hal yang harus dilakukan, dan banyak hal yang perlu diatur terlebih dahulu, tetapi pasti akan dilakukan sesegera mungkin. Kami pasti dapat mencapai Jinling dalam bulan ini. Saya hanya tidak tahu, kapan Hong Tianxi berencana untuk kembali ke Amerika Serikat.
Hong Changqing berkata dengan tergesa-gesa, kembali ke wanita tua, Hong tidak akan meninggalkan Jinling untuk saat ini, jadi ketika Anda datang ke Jinling, Hong pasti akan ada di sana. Petik 2. Bagus sekali. Nyonya Anhe yang tua tersenyum dan berkata, pada saat itu, saya juga ingin meminta Hong Tianxi untuk datang dan memberi kami kekayaan untuk melihat apakah kami akan menjadi berkah atau bencana di Jinling dan apakah kami bisa mendapatkan apa yang kami inginkan. Hong Changqing berkata tanpa berpikir, jangan khawatir, Nyonya tua, saat itu Hong, saya pasti akan datang dan menghitungnya untuk Anda. Petik 2. Oke. Nyonya Antua berkata dengan gembira, kalau begitu saya akan berterima kasih kepada guru Hong Tian dulu. Tidak. Hong Changqing berkata dengan tulus, Hong selalu sangat menghormati saya. Merupakan berkah bagi Hong bahwa Anda dapat melakukan yang terbaik untuk Anda. Nyonya Antua berkata dengan tergesa-gesa, Tuan Hong kata-kata Tian serius. Anda adalah ahli dalam sekte Tao, dan merupakan berkah bagi keluargaan untuk mendapatkan bantuan Anda. Keduanya berbasa-basi dan menutup telepon. Hong Changqing meletakkan telepon dan menghela nafas dalam hatinya, Nyonya tua. Anda mengatakan ini sekarang karena Anda tidak mengetahui kemampuan cucu Anda. Jika Anda tahu bahwa saya ditahan oleh cucu Anda seperti seekor anjing, jika Anda menggosokkannya ke tanah, Anda akan tahu bahwa saya adalah bukan ahli Tao. Anda menunggu saya membantu Anda memberikan saran, dan saya masih menunggu Anda mencari keadilan bagi saya. Di sisi lain saat ini, Hotel Pemandian Air Panas Chem Elises. Hong Wu mengajak Ye Chen berkeliling hotel dan memberi Ye Chen beberapa ide kasar tentang bagaimana mengubah hotel selanjutnya. Ide Hong Wu adalah untuk membuatnya serendah mungkin, jadi dia menempatkan semua tempat di dalam hotel, meskipun hotel juga memiliki alun-alun yang luas dan ruang hijau, dan sangat mudah untuk mengubahnya menjadi tempat olahraga standar. Bagaimanapun, Ye Chen ingin berada di sini, untuk pelatihan rahasia. Jika beberapa orang mengetahui bahwa ada sekelompok orang yang berlatih di taman bermain internal setiap hari, mereka pasti akan curiga. Oleh karena itu, tempat tinggal dan pelatihan seluruh personel akan relatif tersembunyi di dalam ruangan. Dan Hong Wu juga punya saran yang sangat praktis. Menurutnya kamar hotelnya banyak. Jika tidak terlalu banyak orang yang menginap dalam satu waktu, utamakan menginap di lantai 1. Lagi pula, Chem Elises Hotel terletak di daerah pegunungan di pinggiran kota. Selain itu, ditutup untuk renovasi. Jika gedung departemen rumah tangga terang benderang di malam hari, mungkin akan menimbulkan perasaan yang sangat aneh bagi orang-orang. Jika hanya ada lampu yang menyala pertama lantai dan segala sesuatu di atas lantai pertama gelap, itu relatif masuk akal. Ye Chen menemukan bahwa meskipun Hong Wu tampak seperti orang yang kasar dan tidak terlalu berpendidikan, dia masih mempertimbangkan masalahnya secara relatif komprehensif dan memiliki kemampuan eksekusi yang baik. Jadi dia berkata kepadanya, Hong Wu, saya melihat bahwa Anda telah memikirkan semuanya dengan hati-hati. Saya serahkan kepada Anda untuk bertanggung jawab penuh atas pekerjaan transformasi di sini. Saya hanya punya satu permintaan, dan itu sesegera mungkin. Petik 2. Hong Wu segera berkata, jangan khawatir, Tuan Ye, saya pasti akan melakukannya. Keluarlah dan bekerja lembur. Oke. Ye Chen mengangguk puas dan berkata sambil tersenyum, ini sudah larut. Aku akan kembali ke kota dulu. Jika terjadi sesuatu, ayo menelepon. Bersambung.